이게 어떻게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zara Safitri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu virus. Jadi, apa sih virus? Virus adalah partikel influenzus microscopis yang sangat kecil, terdiri dari materi genetik DNA atau RNA. Jadi, saya akan menjelaskan karakteristik virus yang bersifat aseluler, tidak memiliki sel atau tumbuhan, hanya memiliki asam nukleat, DNA atau RNA, dan pelindung protein kapsid, memiliki ukuran yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron transmisis, hanya dapat hidup dan berkembang di dalam sel makhluk hidup atau inang, dan menginfeksi berbagai makhluk hidup. Berproduksi secara replikasi dalam sel inang. Virus dapat diseltelkan tanpa kehilangan kemampuan dalam menginfeksi makhluk hidup. Memiliki bentuk beragam, bulat, oval, atau batang dan T. Dan saya akan menjelaskan struktur tubuh dan macam-macam virus. Di sini saya akan menyebutkan 6 virus, yaitu ada virus HIV, hepatitis B, Ebola virus, evovirus, influenza, dan virus T. Jadi, saya akan menjelaskan struktur tubuh. Apa sih struktur tubuh? Kepala terdiri asam nukleat, DNA atau RNA, dan diselambungi oleh kapsid protein yang berfungsi dalam memberikan bentuk bagi virus, melindungi virus, dan menyediakan enzim untuk menembus membran sel inang ketika menginfeksi. Leher sebagai tempat untuk menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor, serta berfungsi untuk menyangga bagian kepala. Jadi, ekor sebagai bagian yang akan tertancap ke bagian tubuh inang. Papanan dasar, tempat jarum menusuk berupa papanan jangan, serabut ekor yang digunakan saat absorpsi. Jadi, saya akan menjelaskan klasifikasi virus. Dari ribovirus, virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA. Contoh ribovirus penyebar rabies, pankreavirus penyakit mulut dan kuku pada terangka, HIV dan HBV penyebab adaptasi pada manusia, retrovirus penyebab AIDS, rhinovirus penyebab meningitis. Deoxyribovirus, virus yang memiliki asam nukleat berupa DNA, dan contoh herpes simplex penyebab herpes, poxvirus penyebab cacar air, TMV penyebab bercak pada daun tembakau, popovirus penyebab kutil, dan kanker cervix. Jadi, cara hidup virus adalah replikasi, yaitu memperbanyak diri, dan reproduksi virus terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus ligosnik. Jadi, saya akan menjelaskan siklus litik. Absorpsi, tahapan pelekatan pada sel inang. Imitasi injeksi, pemindahan materi genetik virus ke dalam sel inang, sehingga sel inang dalam kendali virus. Sintetis, terjadi proses sintetis protein sehingga terbentuk bagian-bagian tubuh virus baru. Perakitan, penyusun virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuh sudah transensia. Lisis, virus baru yang terbentuk siap dilepas dan keluar meninggalkan sel inang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan siklus litik. Absorbasi, tahapan pelekatan pada sel inang. Penetrasi injeksi, pemindahan materi genetik virus ke dalam sel inang, sehingga sel inang dalam kendali virus. Penggabungan DNA virus dengan RNA sel terintegrasi membentuk profage. Pembelekan sel seiring dengan pembelekan sel materi genetik akan menetapkan dan terbawa jika bertahan sel inang lemah dan kekum dan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Lebih jelasnya ada struktur siklus litik virus. Di sini ada siklus litik dan siklus ligosnik. Jadi, saya akan menjelaskan virus pada tumbuhan. TMV, tembakau mosaika virus. Tunggoro, keradilan pada padi. Kelterolopsi virus bercorak-corak pada daun jeruk. Baganovirus penyakit kuning pada tanaman cabai dan tomat. Virus pada hewan. Rabies penyebab penyakit rabies. Campovirus penyebab cacar pada sapi. Bovis papavirus penyebab tumor pada sapi. H5N1 virus penyebab flu burung. Jadi, saya akan menjelaskan penyakit pada manusia.
influenza virus penyebab penyakit flu, hepatitis virus penyebab penyakit hepatitis, rebel virus penyebab penyakit campak, kondovirus penyebab penyakit corona, Vargas virus penyebab penyakit cacar air, dan Hepatitis simplex virus penyebab penyakit herpes, dengue virus penyebab penyakit demam berdarah. Terakhir, saya akan menjelaskan peran mengutamakan virus. Vektor rekayasa genetik. Virus dapat direkayasa dengan disiplin gen yang mengutamakan sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Melemahkan bakteri petagon. Bakteri yang disiplin virus akan membentuk protein yang bersifat ganda sehingga sifat protein menjadi lemah. Pembuatan vaksin. Vaksin adalah antigen virus yang telah lama atau hilang potensinya dan merangsang ingatan imunologis dan pembentukan antibodi dan interferon tubuh secara alami. Pada contoh vaksinnya, vaksin polio Astrazeneca, vaksin poliovac, vaksin rabies, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, dan vaksin cacar, dan vaksin MMR. Jadi, cara pencegahan terhadap virus memiliki gaya hidup dan pola makan yang sehat, melakukan vaksin terhadap penyakit, menjaga jarak fisik dengan orang lain dan infeksi virus, menggunakan masker di tempat umum atau didekatkan orang sakit, mengonsumsi makan bergizi seimbang. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. 호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래.